masih di rahasia ketujuh, menulis, selain target waktu yang ditentukan, ada rasa memaksa yang sudah kita tanamkan, maka selanjutnya adalah kita harus setia. Artinya berarti kita tidak boleh mendua. Jadi bukan hanya dalam sebuah hubungan yang harus setia, tapi dalam proses tulis menulis harus setia. Yang dimaksud di sini mendua adalah ketika kita menjadi seorang penulis, jangan sampai sekaligus kita menjadi seorang editor. Kalau kita menjadi seorang penulis plus menjadi seorang editor, itu namanya mendua. Dan kalau sudah mendua, maka kita tidak akan selesai sesuai dengan target waktu menulis kita untuk menyelesaikan sebuah naskah. Jadi posisi kita sebagai seorang penulis harus menulis, tulis saja. Entah itu kosakatanya kurang pas, entah itu susunan katanya belum pas, tidak peduli kita. Yang penting kita menulis sampai benar-benar target waktu yang kita tentukan sudah selesai. Baru kemudian kita memposisikan diri menjadi seorang editor. So, di rahasia ketujuh ini, yakni kita tulis, dan tulis. Komponennya ada deadline, kemudian ada kosakata atau perpustakaan, daftar pustaka. Yang ketiga adalah setia, tidak boleh mendua. Rahasia yang ke-8 adalah kita harus menjadi editor. Lah, di sini tadi penulis sendiri, editor sendiri. Editor, setelah kita menyelesaikan sebuah tulisan kita, taruhlah target kita adalah 1 atau 2 minggu untuk menyelesaikan satu bab. Kita sudah nih di akhir minggu, maka kita selesaikan tulisan kita, kita menjadi seorang editor. Editor adalah kita baca dari awal, pelan-pelan. Kita membuat susunan kata, memilih diksi, merapikan yang kurang pas. Dan ketika kita jadi editor, maka kita bisa sekaligus menjadi seorang penulis. Kenapa? Karena kita menyusun kata-kata yang pas, pemilihan diksi yang tepat. Itu sebagai seorang editor. Nah, kita menjadi seorang editor yang handal, yang mumpuni. Belajarnya dari mana? Tips saya untuk menjadi seorang editor yang mumpuni, maka kita harus sering-sering membaca. Saat kita membaca, saat kita menulis, latihan. Secara tidak langsung, itulah guru kita untuk menjadi seorang editor. Karena apa? Setiap buku yang kita baca, susunannya kata yang kita konsumsi, akan nancep di pikiran dan di hati kita. Oh, ini pas bacaannya. Oh, ini kurang pas. Selain itu juga, ketika kita proses membaca, kemudian ada peribahasa, kata-kata yang tidak kita pahami, pasti kita akan mencari. Entah lewat kamus, entah lewat mana, untuk memecahkan dan membuka penasaran kita terhadap kata-kata yang kita baca, namun kita tak tahu maknanya. Jadi, ingin menjadi editor yang handal, harus banyak baca, dan terus latihan menulis. Rahasia ke-9, finishing. Maka dalam proses finishing ini, kita seolah-olah tetap menjadi seorang editor. Merasakan kata-kata yang kita pilih ini sudah halus apa belum? Sudah pas apa tidak? Sudah enak didengar apa tidak? Maka di proses finishing ini adalah penghalusan. Tinggal merapikan, misalnya kata-katanya harusnya A jadi O, harusnya I jadi Y. Maka di finishing ini rahasia yang pas untuk menyelesaikan.
Di finishing ini kita bisa merubah, katakanlah pilihan diksinya ya. Waktu, ketika, kala, saat, sama-sama mempunyai makna yang sama. Tapi dari kata-kata ini pasti ada satu yang paling pas sesuai dengan susunan kosakata dan penyempurna kalimat yang kita buat. Maka ini proses penghalusannya. Rahasia yang ke-10 adalah mentalitas seorang penulis. Kita semua sepakat bahwa manusia itu tidak terlahir untuk sempurna. Ada adagium Arab yang berbunyi, al-insanu makhal khoto' wan nisyan. Kita tidak akan mampu memaksa kita untuk sempurna. Sama ketika kita menyuguhkan sebuah tulisan, kita susun menjadi sebuah buku, maka saya yakin kekurangan masih ada di mana-mana. Namun, apabila kita fokus pada kekurangan itu, karya kita tidak akan pernah terlahir. Bahkan penulis-penulis yang sudah tenar, sudah pesohor, kalau dicari, diulik ketidaksempurnaannya, ada. Tapi fokus kita tidak di sana. Fokus kita adalah terus berusaha memperbaiki dari satu karya ke karya berikutnya. Kita harus berani. Harus memulai. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau kita ingat sejarah penulis buku Harry Potter, J.K. Rowling namanya, dia mengalami penolakan bertubi-tubi. Lebih dari 99 kali penolakan. Namun, dia tetap berusaha untuk terus memperbaiki dan mencari penerbit yang pas sehingga karyanya bisa diakui. Dan butuh perjuangan memang. Jangan sampai kita sebagai seorang penulis pemula, sekali ditolak penerbit, seakan-akan sudah kiamat. Jangan. Kalau itu terjadi, maka tidak akan pernah ada buku Harry Potter. Siapa penulis Indonesia? Asmanadia misalnya, sama. Asmanadia juga mengalami beberapa kali penolakan untuk karyanya. Sekarang, tinggal menikmati hasilnya. Jadi mentalitas seorang penulis harus benar-benar kuat. Makanya di sini saya contohkan ada gambar seorang perempuan lembut, halus. Itu tipikal seorang penulis. Penulis kerjanya memang kelihatan nyantai, kalem. Tapi otaknya bekerja. Mentalnya digambarkan dengan ada seorang wanita cantik, di belakangnya ada keperkasaan. Itu mentalitas seorang penulis. Jadi, untuk Menara Lovers, mari kita berkarya. Mulai sekarang, kita bisa belajar bareng. Jangan pernah takut gagal. Karena kegagalan adalah pelajaran yang harus kita ambil, dievaluasi, kita pelajari ulang, sehingga kita tidak akan terjadi kegagalan berulang. Kita tidak akan gagal lagi. Karena apa? Belajar dari sebuah kegagalan. Langkah selanjutnya, bagaimana supaya mentalitas seorang penulis kuat? Maka yang pertama adalah luruskan niat. Jika niat kita tidak benar, maka semua yang kita lakukan ini seakan-akan sia-sia dan tidak akan sampai pada tujuannya. Kebenaran niat adalah lurus. Apa fokus kita, apa yang menjadi goal kita, itu yang kita ingat. Misalkan, kita mau datang ke Balai Kota Surabaya. Kita berangkat dari Benowo, tepatnya dari Stadion Bung Tomo.
niat kita ke balai kota, ke Taman Surya. Sebelum berangkat, kita sudah memikirkan, waduh, pasti nanti di perempatan lampu merah itu macet. Di situ banyak truk-truk lewat. Belum lagi kendaraan motor yang lain, pasti nanti saya nggak akan nyampe sana. Itu namanya menyerah sebelum bertanding. Tapi kalau niatnya, saya yakin saya sampai pada Taman Surya Surabaya, saya akan terjun ke jalan, saya akan gas motor saya akan ikuti alurnya di jalan, sambil belajar, dan tetap luruskan niat untuk mencapai tujuan. Pastilah kita sampai di balai kota Taman Surya. Sekalipun di sana pasti macet, perjalanannya tidak mudah, liku-likunya, tapi karena lurus kita, niatnya, maka kita akan sampai. Selain meluruskan niat, maka kita harus semangat. Kalau kita tidak semangat, maka kita tidak akan sampai. Luruskan niat, didorong dengan semangat yang kuat, maka pasti kita nyampe. Kenapa? Saya yakin, saya akan lebih bahagia ketika saya sudah sampai di balai kota, Taman Surya, dengan sudah berjuang dan mencoba, daripada saya hanya di sini, hanya punya keinginan, namun tidak berani memulai. Maka semangat itulah yang mendorong kita untuk sampai tujuan kita. Ini yang saya ceritakan J.K. Rowling, yang mengalami berkali-kali penolakan ketika karyanya mau diterbitkan. Dan alhamdulillah akhirnya bisa. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.